Disampaikan jika sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan, kemudian kita sudah mengambil keterangan dan ada beberapa hal yang disampaikan pada saat dia di TKP. Apa saja kan mungkin yang disampaikan? Ya, diantaranya pada saat itu dia menceritakan bahwa pada saat kejadian, pada saat kedua kelompok antara pelapor dan pelapor ada di kafe, itu sebelumnya Cika itu belum datang, jadi dia membelakangi. Kemudian pada saat dia sampai di kafe, dia langsung ke teman perempuannya yang saat itu mejanya berdekatan dengan mejanya korban. Setelah itu mereka ketemu, berbincang-bincang sebentar, kemudian mereka berpelukan dan Cika sambil menangis. Nah, dengan posisi seperti itu Riko datangi meja korban dan melakukan pemukulan secara spontan. Dan dari hasil pemeriksaan tadi ada bukti baru nggak Dan? Gimana? Hasil pemeriksaan tadi. Nah, keterangan si Cika bahwa pada saat itu Ciko off control, dari keterangan dia bahwa Riko saat itu mabuk, dalam keadaan mabuk. Ya, dia menyampaikan seperti itu. Pengaruh alkohol kan? Ya, keterangan si Cika dia pengaruh alkohol sehingga dia melakukan hal spontanitas atau pemukulan. Berarti pemukulan itu terjadi karena salah paham ya? Iya, salah detailnya boleh tahu. Itu yang sedang kita gali lagi ya. Karena saat itu dia bersama dengan teman perempuan itu yang nanti akan kita melakukan panggilan pada hari Selasa itu. Kalau saya sendiri dalam keadaan mabuk juga nggak ada. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kita semua tahu bahwa Chandrika Cika, saksi kunci pengeroyokan yang dilakukan oleh Rico Valentino dan Putra Siregar kepada Nur Alamsyah sudah diperiksa oleh kepolisian kemarin. Dan akhirnya kepolisian juga mengungkap fakta-fakta baru soal kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan juga Rico Valentino. Di antaranya fakta yang digali dari Cika, menurut keterangan Cika adalah bahwa peristiwa itu terjadi karena salah paham guys. Jadi awalnya Cika bertemu dengan teman perempuannya yang kabarnya bernama Nabila. Kemudian Cika berpelukan dengan perempuan itu dan akhirnya mereka tangis-tangisan dengan perempuan itu karena pernah ada masalah dan kemudian maaf-maafan. Di sebelahnya ada Nur Alamsyah dan tiba-tiba saja karena salah paham Rico Valentino yang menurut keterangan polisi ini berada dalam pengaruh alkohol, tiba-tiba saja memukul si Nur Alamsyah. Dan kemudian jika dipinggirkan, diamankan, setelah itu datanglah Putra Siregar. Nah, yang menarik adalah saat ditanya apakah peran dari Putra Siregar ini dan apakah dalam pengaruh alkohol, kita simak saja pernyataan lanjutan dari polisi yang memberikan keterangannya soal hasil dari pemeriksaan Cika kemarin, agar fakta ini bisa jelas bagi Anda. Nah, kita simak saja dan jangan lupa like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nah, pada saat hal itu terjadi, PS menghampiri meja korban, Cika sudah dilindungi, digeser untuk bergeser dari TKP. Ada kemungkinan juga bisa naik jadi tersangka juga nggak sih? Sampai saat ini masih saksi, belum dapat kita pastikan. Dan so far sudah berapa saksi yang sudah diperiksa selain Cika kan? Sekitar 5. Kalau tidak salah kemarin itu juga Vero Walanda ya, Dan? Siapa? Kemarin kedatangannya terkait kasus Pemeriksaan ada di mana? sebagai saksi juga. Oh ya, saya belum sempat menanyakan itu. Nanti saya cek kembali. Oke. Nah begitulah guys, polisi masih akan mendalami lagi. Ada saksi kunci lagi yang akan dipanggil, yakni inisial N, yang katanya bernama Nabila, yang merupakan juga pemicu dari pengeroyokan ini. Karena sebelumnya si Cika ini bertemu dengan Nabila, kemudian tangis-tangisan, kemudian terjadilah kesalahpahaman itu karena si Rico Valentino yang berada dalam pengaruh alkohol
akhirnya menyangka bahwasannya Cika ini nangis karena mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Nur Alamsyah yang ada di sebelahnya. Dan jika melihat akun Instagram dari Nur Alamsyah dengan nama Alam, Cika memang memfollow akun tersebut. Artinya sebenarnya ada hubungan antara Cika dan Nur Alamsyah. Nah, saat ditanya soal identitas korban Nur Alamsyah yang merupakan anak mantan petinggi Republik ini, yakni mantan Wakapolri dan juga Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Kanit Reskrim Riko Soplanit tidak mau menjelaskan lebih lanjut karena fokus kepada perkara, bukan fokus kepada siapa yang sedang berperkara. Dan di media sosial banyak beredar identitas korban sendiri yang ternyata kabarnya anak mantan. Nah itu yang saya sampaikan dari awal, bahwa kita menangani permasalahan, kita fokus pada permasalahan, pada kasus, sehingga kita tidak mau masalah ini membias, ya. Itu sudah memang aturan main SOP kita seperti itu. Oke. Dan Riko sama Putra sama-sama lagi keadaan mabuk dan saat itu. Keterangan Cika, dia melihat Riko melakukan spontanitas off control di TKP yang dia menyampaikan seperti itu. Dan terakhir Bahwa dia dalam kondisi- Riko aja. Ya, dia menyebutkan Riko. melakukan pemukulan juga. Dia tidak sempat melihat secara keseluruhan. Oke. Dan yang terkait 5 saksi itu berarti dari pihak PS atau dari korban juga, dan Untuk 5 saksi itu yang berada di TKP. kelompok Ya, nanti saya belum secara detail. Pemanggilan saksi lainnya kapan lagi? Nanti yang inisial N temannya itu, entah mereka berbicara apa dan sehingga Dan berarti apakah ada itu benar-benar terjadi seperti itu yang disampaikan Cika, nanti kita gali lewat temannya. Hari apa dan jam berapa? Hari Selasa siang. Nah, begitulah guys, ada beberapa kesimpulan ya yang bisa kita ambil dari keterangan dari pihak kepolisian. Pertama, menurut Cika, kasus ini hanya salah paham karena Riko Valentino berada dalam pengaruh alkohol sehingga spontan menganggap bahwa Nur Alamsyah ini mengganggu Cika. Padahal Cika sedang peluk-pelukan dengan teman perempuannya sambil nangis-nangis karena permasalahan antar mereka berdua. Perempuan teman Cika ini bernama Nabila. Kemudian belum diketahui apakah Putra Siregar ini juga berada dalam pengaruh alkohol sehingga spontan membela Riko Valentino dan melerainya serta ikut dalam pengeroyokan tersebut. Yang ketiga, kasus ini akan terus berlanjut dan polisi akan memanggil 5 saksi yang berada di TKP, terutama si Nabila. Nah, begitulah keterangan dari kepolisian yang menggali dari keterangan Chandrika Cika kemarin. Dan juga kepolisian mengatakan bahwa mereka tidak fokus kepada siapa yang berperkara, anak siapa, agar tidak bias. Yang menjadi fokus mereka adalah perkaranya. Nah, begitulah, kita tunggu saja. Menarik cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan selalu ada doa selalu membersamai Anda.